Yang pertama, suku Bugis. Tidak perlu diragukan lagi kalau suku Bugis dapat dikatakan adalah suku yang paling banyak mendiami Pulau Sulawesi. Suku Bugis merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara 3 kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Makassar dan Toraja. Pada tahun 1605, suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil dari mereka ada juga yang memeluk agama Kristen, serta kepercayaan pra-Islam yang dikenal sebagai Tolotang. Suku Bugis yang populasinya diperkirakan sekitar 6 juta jiwa ini secara historis adalah suku yang dikenal sebagai suku pelaut dan juga perantau yang ulung. Selama beberapa abad terakhir, mereka telah menjelajahi dan menetap di berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, serta daerah lain yang menjadi tujuan migrasi besar-besaran mereka sejak abad ke-17. Yang kedua, suku Minahasa. Orang Minahasa atau suku Minahasa adalah kelompok etnik yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi. Minahasa merupakan kelompok etnik terbesar di provinsi ini. Hal ini juga yang menyebabkan dalam percakapan awam, orang Minahasa seringkali disamakan dengan sebutan orang Manado. Orang Minahasa merupakan gabungan dari kelompok-kelompok subetnik yaitu Bantik, Pasan, Ponosakan, Tombulu, Tondano, Tonsawang, dan Tontemboan. Daerah Minahasa termasuk salah satu tempat migrasi pertama orang-orang Austronesia ke arah selatan pada akhir milenium ketiga dan kedua sebelum Masehi. Dan hal ini menjadikan Minahasa tidak hanya sebagai salah satu suku terbanyak di Sulawesi, tetapi juga merupakan salah satu yang tertua di pulau tersebut. Yang ketiga, suku Mandar. Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat, serta sebagian di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Populasi suku Mandar dengan jumlah signifikan juga dapat ditemui di luar Pulau Sulawesi, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan bahkan sampai ke Malaysia. Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Jadi Mandar dulunya masuk ke dalam bagian Sulawesi Selatan sebelum akhirnya berpisah menjadi provinsi sendiri. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat atau dipisahkan, namun secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupunya atau serumpun-serumpunnya di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Toraja. Yang keempat, suku Makassar. Suku Makassar adalah suku terbesar kedua di Sulawesi Selatan. Suku Makassar sejak dulu sering dikira sama dengan suku Bugis karena populernya istilah Bugis Makassar. Padahal, suku Makassar dan suku Bugis adalah dua suku yang berbeda, dengan kebudayaan hingga bahasa yang berbeda-beda juga tentunya. Sesuai namanya, suku Makassar banyak mendiami daerah Makassar dan sekitarnya hingga ke wilayah Bulukumba. Jika menengok sejarah, suku Makassar ini adalah etnis yang berjiwa penakluk dan pemberani, namun demokratis dalam memerintah. Mereka gemar berperang di laut, dan tak heran, dimulai pada tahun 1511 hingga tahun 1699 dengan simbol kerajaan Goa. Mereka, suku Makassar ini, berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar dan berhasil membentuk satu imperium bernapaskan Islam. Yang kelima, suku Gorontalo. Suku Gorontalo yang dalam bahasa lokal adalah suku Hulontalo atau Tau Hulondalo adalah suku bangsa terbesar di wilayah utara Pulau Sulawesi hingga di kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, populasi suku Gorontalo mencapai lebih dari 1.251.494 jiwa atau sebesar 0,53%
dari total seluruh penduduk Indonesia. Suku Gorontalo menduduki posisi pertama sebagai suku dengan populasi terbanyak di wilayah semenanjung utara Pulau Sulawesi. Yang keenam, suku Kaili. Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagian kecil dari Provinsi Sulawesi Barat. Orang Kaili disebut dalam bahasa Kaili dengan menggunakan awalan to, yaitu to Kaili. Penyebutan arti kata Kaili berasal dari kata ka yang artinya keras dan ili yang artinya mengalir. Sehingga Kaili bisa diartikan sebagai keras mengalir atau mengalir keras. Yang ketujuh, suku Tolaki. Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki merupakan etnis yang berdiam di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Suku Tolaki merupakan suku asli di daerah tersebut. Namun, suku ini terpengaruh banyak sekali budaya dari Melayu yang membuatnya sedikit berbeda dari suku-suku lain di Sulawesi. Suku Tolaki sendiri tersebar di 7 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti di Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Yang kedelapan, suku Buton. Suku Buton adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Suku Buton merupakan suku bangsa besar yang mencakup orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaan Kesultanan Buton, seperti suku Wolio, suku Cia-Cia, suku Kulisusu, dan suku Lasalimu. Seperti suku-suku di Sulawesi kebanyakan, suku Buton juga merupakan suku pelaut. Yang kesembilan ada suku Mamasa. Suku Mamasa adalah suku atau komunitas masyarakat asli yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat suku Mamasa tersebar di seluruh kecamatan dan Kabupaten Mamasa. Selain itu, beberapa populasi suku Mamasa juga terdapat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Suku Mamasa merupakan bagian dari subsuku Toraja. Secara adat istiadat dan budaya, mereka berkerabat dengan suku Toraja. Selain itu, bahasa Mamasa juga mirip dengan bahasa Toraja. Oleh karena itu, suku Mamasa ini sering juga disebut sebagai suku Toraja Mamasa. Tapi, walaupun orang Mamasa mengaku berdarah Toraja, tapi mereka cenderung lebih suka menyebut diri mereka dengan sebutan suku To Mamasa atau orang Mamasa. Dan yang ke-10 ada suku Mongondo. Suku Mongondo adalah sebuah etnis di Provinsi Sulawesi Utara. Dulunya suku ini memiliki kerajaan yang bernama Bolang Mongondo. Suku Mongondo erat kaitannya dengan kata bolang yang berasal dari kata bolango atau bolangon yang berarti laut. Bolang atau golang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Namun secara istilah kata bolang atau bolang berarti perkampungan yang ada di laut, sedangkan Mongondo adalah perkampungan yang ada di hutan atau gunung. Nomor 1, suku Jawa. Tak dapat dipungkiri kalau suku Jawa adalah salah satu yang paling banyak mendiami wilayah Indonesia. Dengan jumlah populasi mencapai 40% dari keseluruhan penduduk Indonesia, tak heran rasanya apabila kita banyak menemukan orang-orang dari suku Jawa tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya ada di Sulawesi. Tercatat, dari 120 juta jiwa penduduk Indonesia yang berasal dari suku Jawa, ada hampir 1 juta suku Jawa yang tinggal di Sulawesi. Sebagaimana statistik kasar yang ada di Wikipedia, dijelaskan bahwa Sulawesi Selatan ada di urutan yang pertama dengan jumlah mencapai 229.074 jiwa. Disusul Sulawesi Tengah dengan jumlah 221.001 jiwa. Kemudian Sulawesi Tenggara dengan jumlah 159.170 jiwa. Sulawesi Utara di urutan keempat dengan jumlah 70.934 jiwa. Kemudian Sulawesi Barat dengan 56.960 jiwa.
Terakhir adalah Gorontalo dengan jumlah mencapai 35.289 jiwa. Jika ditotal, maka terdapat 772.428 orang dari suku Jawa yang tinggal di Sulawesi. Sekedar gambaran, tercatat di tahun 2022 yang lalu, jumlah penduduk total di Sulawesi adalah 22.724.837 jiwa. Jika dipersenkan, maka 0,33% penduduk Sulawesi adalah orang Jawa. Yang kedua, suku Bali. Suku Bali juga masuk dalam kategori suku yang cukup banyak mendiami wilayah Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, tercatat ada 27.330 jiwa atau sekitar 0,34%. Kemudian di Sulawesi Utara adalah 14.347 jiwa atau sekitar 0,64%. Di Sulawesi Barat tercatat sekitar 14.567 jiwa atau sekitar 1,27%. Di Sulawesi Tengah termasuk yang paling banyak dengan jumlah mencapai 115.812 jiwa atau sekitar 4,41%. Di Sulawesi Tenggara mencapai 49.441 jiwa atau 2,22%. Dan terakhir di Gorontalo sebanyak 3.702 atau sekitar 0,35%. Jika ditotal, maka jumlah penduduk dari suku Bali yang tinggal di Sulawesi mencapai angka 225.119 jiwa. Dan jika dipersenkan, maka 0,10% penduduk Sulawesi adalah berasal dari Bali. Yang ketiga, suku atau etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa juga termasuk yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi. Meski jumlahnya tidak sebanyak Jawa, namun jumlahnya termasuk banyak untuk hitungan suku yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Tercatat, Sulawesi Selatan menjadi yang terbanyak dengan jumlah 43.846 jiwa alias 0,55%. Di Sulawesi Utara jumlahnya lebih sedikit, yaitu 8.532 jiwa atau sekitar 0,38%. Kemudian di Sulawesi Tengah ada 12.520 jiwa atau 0,48%. Sedangkan di 3 provinsi lainnya, yakni Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, etnis Tionghoa dimasukkan ke dalam kategori lainnya, yang artinya jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Yang keempat, suku dari NTT. Di sini tidak dijelaskan suku di NTT yang dimaksudkan itu suku yang mana. Hanya dibulatkan saja semuanya menjadi suku dari NTT. Dan secara statistik juga termasuk banyak di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, jumlahnya mencapai 29.948 jiwa atau sekitar 0,37%. Kemudian di Sulawesi Utara sebanyak 2.334 jiwa atau sekitar 0,10%. Di Sulawesi Barat sebanyak 5.106 jiwa atau sekitar 0,44%. Di Sulawesi Tenggara sebanyak 4.877 jiwa atau sekitar 0,22%. Di Sulawesi Tengah sebanyak 7.806 atau sebanyak 0,30% dari total populasi. Dan terakhir di Gorontalo jumlahnya tidak diketahui karena suku dari NTT dimasukkan ke dalam kategori lainnya. Jadi, jika ditotal, jumlah kasar orang-orang dari suku NTT yang tinggal di Pulau Sulawesi adalah sekitar 20.152 jiwa. Dan jika dipresentasikan, maka totalnya adalah 0,0005% saja. Yang kelima, suku Sasak. Suku Sasak adalah suku yang berasal dari Nusa Tenggara Barat dan jumlahnya juga lumayan banyak di Sulawesi.
tercatat di Sulawesi Barat jumlahnya mencapai 6.111 jiwa atau sekitar 0,53%. Di Sulawesi Tengah jumlahnya sekitar 20.436 jiwa atau sekitar 0,78%. Di Sulawesi Tenggara adalah 6.857 jiwa dengan persentase 0,31%. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, suku Sasak dimasukkan ke dalam kategori lainnya, yang artinya jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Jika dihitung kasar, maka jumlah orang-orang yang berasal dari suku Sasak yang mendiami Pulau Sulawesi adalah sekitar 33.404 jiwa. Dan jika dipersentasekan, maka jumlahnya adalah 0,0014% saja. Dan teman-teman, itulah tadi statistik yang berhasil saya dapatkan terkait dengan suku-suku luar Sulawesi yang paling banyak tinggal di Sulawesi. Sebenarnya masih ada suku-suku lain seperti Batak, Sunda, suku-suku dari Kalimantan, Papua, Maluku, hingga warga negara asing. Namun bisa dibilang, kelima suku yang saya sebutkan di atas tadi adalah yang paling banyak jumlahnya. Dan sedikit disclaimer juga, bahwa data persebaran suku ini saya ambil dari Wikipedia saja. Dan itu pun datanya berasal dari tahun 2010 yang lalu. Mengapa saya tidak ambil dari website resmi pemerintahannya? Karena datanya tidak ada. Ada juga yang ada datanya, cuman kurang lengkap. Jadi, satu-satunya sumber yang tersedia cuma Wikipedia saja. Dan itulah mengapa saya bilang kalau ini hanyalah hitungan kasarnya saja. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Bisa jadi jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit. Ditambah, karena data ini adalah data dari 15 tahun yang lalu, maka tentu persentasenya sudah mengalami perubahan. Adapun data yang saya sajikan di sini hanyalah sebagai gambaran kasarnya saja bagi teman-teman yang ingin tahu berapa sih jumlah penduduk dari luar Sulawesi yang tinggal di Sulawesi. Jadi seperti itulah teman-teman.